Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Imamul muhaqqiqin wa qudwatus salikin samsus syari'ah wa badul haqiqah al-allama Syekhul Islam Abdullah ibnu Hijazi as-Sarqawi rahimahumullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madati akramati fid darini amin. Wa kalamul ladzi laysa biharfin wala sautin. Kalam adalah sesuatu yang tidak dengan huruf, tidak juga dengan suara. Jadi kalam Allah Subhanahu wa ta'ala itu nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya. Kalau kita bicara pakai huruf, saya, S-A-Y-A, ada suaranya, saya. Nampak warnanya, San? Tapi terdengar kan? Itu saut. Hurufnya nampak, bisa dilukiskan, S-A-Y-A. Itu kalam makhluk. Kalau kalam Allah tidak, nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya. Betul? 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 Betul. Quran kalamullah? Tidak? Di kalam siapa Quran? Kalam siapa Quran? Hah? Berarti Quran kalamullah? Iya. Kalam itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Quran ada huruf, ada suara? Apakah Quran kalamullah? Katanya Quran kalamullah itu nggak ada huruf, nggak ada suara. Quran ada hurufnya, ada suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada huruf, ada suara. Sementara kalam Allah laisa biharfin wala sautin. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Nah, Ismail, bantu menjelaskan. Abu, jelaskan. Ini sudah diberikan huruf. Hah? Diberikan dibuat jadi huruf. Kalamullah itu udah dibuat jadi huruf. Jadi Quran kalamullah atau bukan? Kalamullah ada huruf, ada suara nggak? Kalamullah ada huruf, ada suara nggak? Nah? Nah, karena sulitnya pembahasan kalam, maka disebutlah ilmu tauhidku dan ilmu kalam. Ilmu kalam. Kenapa enggak ilmu sami, enggak ilmu basar, enggak ilmu iradah? Kenapa dipilih dari 20 sifat itu kalam? Karena kalamlah yang paling sulit dimengerti. Sebutlah ilmu kalam. Orang Padang juga bilang ini ilmu kalam. Tauhid ilmu kalam. Kalam sadoy, nggak ada ngerti. Oke. Itu saya rasa sudah dibahas kemarin yang kita Kifayatul Awam. Hubungan Al-Quran dengan kalamullah. Kalamullah yang dibahas di tauhid adalah kalam qadim. Sedangkan penggunaan kalamullah kepada Al-Quran itu namanya majaz. Jadi yang ada di depan kita itu, lafaz jalalah yang ada di depan kita
disebut dengan kalamullah bukan sebutan hakiki, tapi sebutan majazi. Karena hakikinya kalamullah nggak ada huruf, nggak ada suara. Lalu apa hubungan Al-Quran dengan kalamullah yang hakiki? Hubungannya adalah Al-Quran, lafaz yang mulia, menunjuk kepada suatu maksud. Kalamullah yang qadim itu juga menunjukkan kepada suatu maksud. Maksud yang ditunjuk oleh kalam qadim dengan maksud yang diinginkan oleh Al-Quran sama. Gitu. Saya pahami. Bukan kalam qadim itu Quran, tidak. Bukan Quran itu kalam qadim Allah, juga tidak. Bukan maksud, bukan Quran adalah ringkasan dari kalam qadim Allah, tidak. Tapi kalam qadim menunjuk kepada maksud, Quran menunjuk kepada maksud. Maksud yang ditunjuk oleh kalam qadim dan Quran ini sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Itu kalamullah atau Quran? Quran. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Wajib puasa, masa nggak ngerti maksudnya? Ya alladzina kutiba alaikum. Wajib puasa maksudnya. Nah, kalamullah yang qadim juga ada kalam Allah itu. Hurufnya nggak ada, suaranya nggak ada, tapi maksudnya ada. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Puasa wajib. Wajib puasa. Puasa wajib sama nggak? Sama. Itulah hubungannya. Maka disebut kalamullah dengan Quran, kalamullah qadim disebut Quran, itu penggunaan majaz. Quran disebut dengan kalamullah, itu disebut dengan majaz. Jadi Quran bukanlah kalamullah. Oh, sasik orang tu mah. Quran bukan kalamullah katanya. Ini bukan bicara adat. Ini bukan bicara peribahasa, ini bicara ilmu hakikat tauhid. Nah, kenapa? Karena kalam yang dimaksudkan dalam tauhid itu adalah kalam qadim, nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya. Ini harus pahami jelas. Nah, itu aliran sesat, dengar ceramahnya itu. Apa kata dia? Quran bukan kalamullah. Yo, sasek. Bahaya itu. Itu bahaya itu. Maka tauhid itu harus dijelaskan jelas-jelas. Nggak boleh dipahami sambil mengantuk. Sedang ujian tauhid gini dia. Gurunya nerangkan, Quran itu bukan kalamullah. Quran bukan kalamullah. Pulang di kampung. Quran bukan kalamullah, Bu-ibu. Sasik aja. Itu juga yang membuat menyebarkan aliran sesat. Ada misalnya kiai terkenal bicara tentang ilmu tauhid, pas dibilang Quran bukan kalamullah, dipotong. Sebarluaskan. Akhirnya orang berpandang sinis kepada yang bicara. Kiai itu udah sesat dia. Kamu nggak mengerti dari awal pembicaraan itu apa. Kamu dengar di pangkal, ambil setengah saja, nggak ngerti. Nggak nyambung. Oke. Sekarang kita bahas kalam qadim. Jadi kalam qadim Allah itu adalah sesuatu hurufnya nggak ada, suaranya tidak ada. Pernyataan ini pernah dibantah oleh Mu'tazilah kepada Ahlussunnah. Emang ada kalam yang nggak ada huruf, nggak ada suara? Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ada. Ada kalam nggak ada huruf, nggak ada suara. Jangankan Allah yang maha kuasa, makhluk saja punya dia kalam yang nggak ada huruf, kalam nggak ada suara. Kalam apa itu? Kalam apa? Kalamun nafsi.
perkataan hati. Coba antum ngomong dalam hati. Ada hurufnya? Ada suaranya? Enggak ada. Itu makhluk aja punya. Oh, berarti sama kalam qadim dengan perkataan nafsu, perkataan hati? Tidak. Nah, tidak sama. Kenapa? Karena kalam Allah itu enggak ada awal, enggak ada akhir. Sementara kata-kata hati kita ada awalnya, ada akhirnya. Kami bukan dalam rangka menyamakan kalam Allah dengan bicara hati, tapi kami ingin sampaikan kepada Anda Mu'tazilah bahwasanya ada kalam yang enggak ada huruf, enggak ada suara. Jangan sampai ketika dikatakan kalam Allah adalah kalam enggak ada huruf, enggak ada suara, jangan sampai berat menerimanya. Masa iya? Untuk membuktikan bahwasanya kalam itu ada yang enggak ada huruf, enggak ada suara, makhluk saja punya. Kalam enggak ada huruf, enggak ada suara. Titik. Itu sedikit mengutip pembahasan kalam yang ada dalam kitab Kifayatul Awam, perdebatan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Wa yata'allaku bima yata'allaku bihil ilmu. Berhubungan ia kalamullah dengan sesuatu yang berhubungan dengannya oleh ilmu, minal muta'alliqat, dari perkara-perkara yang dihubungi, muta'allaqat, perkara-perkara yang dihubungi. Bisa dipahami kembali untuk menyegarkan ingatan. Apa maksud berhubungan? Ini apa? New glow lens cleaner. Hah? Apa nih? Ya Karim, mikir terlalu tinggi sih. Mikir sederhana saja. Ini apa nih? Hah? Botol, Masya Allah, botol. Ini alat pembersih. Dan saya bilang nih, nggak ngerti bahasa Inggris. New glow, glowing, apa sih glowing? Mengkilat. Nah, ini kira-kira ta'alluqnya apa nih? Muta'allaqatnya apa ini? Abu, alat pembersih ini muta'allaqatnya apa? Objeknya apa? Kacamata, lensa kamera, handphone, helm, DVD, TV, kacamata. Ini objeknya. Lalu antum pakai untuk kaca jendela, antum pakai untuk bersihin papan tulis, antum pakai untuk masker. Gitu. Nah, campuran bakso. Berarti ini nggak ada hubungannya sama bakso, ini nggak ada hubungan sama bumbu masakan, ini nggak ada hubungan sama batu, ini nggak ada hubungan sama papan, ini nggak ada hubungan sama api. Muta'allaqatnya ini handphone, helm, DVD, TV, kamera, kacamata. Nah, ini hubungannya. Muta'allaqat namanya. Oke. Pisau muta'allaqatnya ke benda-benda yang kecil. Jangan antum pakai pisau untuk nebang pohon. Ghairu muta'allaqat. Nah, sekarang kalamullah muta'allaqatnya apa?
Disebutkan oleh ulama muta'alaqatnya sama dengan muta'alaqat ilmu. Ilmu muta'alaqatnya apa? Hah? Setiap yang mustahil, jaiz, wajib. 3 muta'alaqatnya. Wajib, mustahil, jaiz. Apakah Allah tahu dengan perkara jaiz? Allah tahu dengan perkara wajib? Allah tahu dengan perkara mustahil? Tahu. Oke. Kudrah Allah, kekuasaan Allah. Apa muta'alaqatnya? Hubungannya kemana? Hah? Apakah kudrah Allah berhubungan dengan perkara wajib? Apakah kudrah Allah berhubungan dengan yang wajib? Tidak. Apakah kudrah Allah berhubungan dengan mustahil? Tidak. Maka tidak ada pertanyaan, mampukah Allah mengambil seorang anak? Mampukah Allah memiliki istri? Mampukah Allah mengambil tandingan? Boleh pertanyaan itu dipertanyakan. Tidak ada bahasa mampu untuk itu. Kenapa yang namanya kudrah jangan kamu hubungkan dengan perkara mustahil gitu. Karena nggak ada hubungannya. Tapi ilmu Allah itu ada hubungan dengan perkara mustahil. Allah tahu dengan perkara mustahil, Allah tahu dengan perkara wajib, Allah tahu juga dengan perkara jaiz. Nah, kalamullah juga berhubungan dengan 3 hal itu. Allah bicara tentang wajib, Allah bicara tentang jaiz, Allah bicara tentang mustahil. Itu mana muta'alliqat. Jangan dikatakan pisau ini tajam nggak? Tajam. Nggak percaya saya. Coba tebang pohon kelapa itu. Kalau tumbang pohon kelapa itu, baru saya percaya pisau kamu tajam. Siapa yang bodoh? Dia yang bodoh. Nah, begitulah bodohnya orang. Allah kuasa nggak? Allah maha kuasa. Kuasakah Allah mencari tandingannya? Jangan dijawab, dia bodoh. Sama bodohnya nih orang membuktikan tajamnya pisau ke pohon kelapa. Karena pisau tidak ada muta'alaqat dengan pohon kelapa. Kudrah tidak ada muta'alaqat kepada mustahil. Khair, itu tauhid. Haza aidan, ini juga diatafkan kepada pembahasan yang telah lalu. Wa huwa, dan dianya kalam adalah akhiru sifatil ma'ani, akhir dari sifat-sifat ma'ani yang disepakati di atasnya antara ahlus sunnah. Jadi sifat ma'ani yang disepakati oleh ahlus sunnah, kalamlah yang terakhir. Berapa sifat ma'ani itu, Dani? Sifat ma'ani ada berapa? Hah? 2? 20 sifat Allah dibagi kepada 4. 1 nafsiyah adalah wujud dan wujud doang, nggak pakai dan. Kemudian sifat salbiyah ada berapa? 5. Qidam, baqa, mukhalafatul lil hadis, qiyamu binafsi, wal wahdaniyah. 5. Tinggal berapa? 14. 7 pertama ma'ani, tuh kamera hidup. 7 pertama ma'ani, 7 kedua ma'nawiyah.
Kudrah, iradah, haya, sama, basar, kalam. Kok 6? Kudrah, iradah, haya, sama, basar, ilmu, kalam. 7. Nah, kalam ini adalah sifat ma'ani yang terakhir yang disepakati oleh ahli sunnah. Dan 7 lagi namanya maknawiyah. Qadiran, aliman, muridan, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Itu kalau ilmu tauhid nggak boleh lupa itu, Mas. Dan nggak boleh dipikir menjawabnya. Langsung aja jawab. Rifki, sifat nafsiyah ada berapa? 5. Nggak usah dipikir, langsung saja 5. Cie. Memang dia dengar kan nggak perlu dipikir aja. Emang nggak dipikir, Mang. Maksud saya nggak dipikir itu harus hafal sehafal-hafalnya, bukan jawab tanpa dipikir. Dan makna kalam yang dinisbahkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah makna yang berdiri di zatnya Allah. Jadi makna kalam yang dinisbahkan kepada Allah adalah suatu makna yang berdiri di zat Allah, yang berhubungan, yang berkaitan dengan setiap sesuatu yang berkaitan dengannya oleh ilmu. Tadi sudah kita sampaikan, apakah sesuatu yang berkaitan dengannya oleh ilmu? Apa saja? Wajib, mustahil, jaiz. Wa huwa, dan dia adalah kullu wajibin, setiap yang wajib, wa kullu jaizin, setiap yang jaiz, wa kullu mustahilin, dan setiap yang mustahil. Jadi makna yang berdiri di zat Allah yang berhubungan dengan 3 hal tadi. Allah bicara tentang wajib, Allah bicara tentang jaiz, Allah bicara tentang mustahil. Munazzahun anil harfi was sauti, wat taqdimi wat ta'khiri, was sukuti wal lahani wal i'rabi, wasairi anwa'it taghayyurat. Kalam Allah itu bersih dari huruf, nggak pakai huruf. Kalau Allah bicara juga pakai huruf, berarti Allah serupa dengan makhluk. Huruf itu adalah ciptaan Allah. Huruf itu adalah ciptaan Allah, berarti Allah membutuhkan ciptaannya. Dan suara ciptaan Allah. Takdim, terdahulu dan tertakhir. Kalamullah itu nggak ada yang terdahulu, nggak ada tertakhir. Kalam kita, saya pergi, mana yang duluan Rifki? Nah, saya baru pergi. Jadi ada dulu, mana akhir. Kalamullah tidak. Kemudian ada diam. Allah nggak ada diamnya. Nggak ada huruf, nggak ada suara, ya diamlah. Bukan. Diam itu makhluk. Allah nggak butuh sama diam. Diam itu makhluk. Allah nggak bersifat dengan diam. Berarti Allah ngomong terus. Ya Allah kalam terus. Kalam Allah tuh nggak ada awal, nggak ada akhirnya. Bayangkan, nggak ada awal, nggak ada akhirnya. Nggak ada duluan, nggak ada yang akhir. Nggak ada yang awal, nggak ada akhir, nggak ada yang terdulu, nggak ada yang terakhir. Nggak ada pakai bahasa diam. Nah caranya itu nggak usah terlalu dipikirkan. Nanti kalam itu. Lama-lama ada senyum sendiri deh. Apa mikirin? Kalamullah mana ya? Huruf nggak ada, suaranya nggak ada, nggak berhenti-henti ngomong, nggak ada pula yang duluan, nggak ada yang akhir. Dari dulu sejak nggak ada awal Allah ngomong sampai nanti nggak ada akhir. Nggak capek itu? Nah, apa yang diomongin tuh? Nggak ada bahasa apa yang diomongin. Nah, apa yang diomongin? Setiap wajib, setiap yang jaiz, setiap yang
Mustahil, itulah yang diomongin oleh Allah. Nah, dan tidak ada lahan, tidak ada salah baca, tidak ada i'rab, tidak ada i'rab, dan tidak ada seluruh bentuk-bentuk perubahan. Enggak ada semua bentuk-bentuk perubahan, baris doma, baris di atas, baris di bawah, bertanwin, sakin, wakaf, itu enggak ada. Kenapa enggak ada? Li'anna hadhihi kullaha min awsafil kalamil hadits. Karena sesungguhnya ini semuanya, yang ada diam, yang ada awal, yang ada akhir, ada suara, ada huruf, ada i'rab, ada salah baca, ada titik, ada koma, itu semua adalah sifat-sifat kalam makhluk. Wa kalamullahi ta'ala qadim. Sedangkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadim. La yusafu bi awsafil hawadits, tidak boleh diberi sifat dengan sifat-sifat yang baru. Ada duluan, ada startnya, berarti kalamullah hadits. Ada akhirnya, berarti kalam Allah hadits. Ada hurufnya, ada suaranya, itu semuanya itu sifat makhluk. Allah Maha Suci dari sifat makhluk, dan Allah Maha Suci membutuhkan kepada makhluk. Nah, pening lah mikirkannya. Kata Musana, enggak usah pening. Wa kaifiyatuhu majhulatun lana. Caranya Allah bicara itu tidak diketahui bagi kita. Sudah, jangan dipikirkan. Caranya Allah bicara itu majhulatun lana, tidak diketahui bagi kami, bagi kita. Kama la nuhitu bidzatih, sebagaimana kita tidak punya kemampuan dengan zatnya Allah. Sebagaimana kita tidak punya kemampuan dengan zatnya Allah, dan dengan semua hakikat-hakikat sifat-sifatnya Allah. Jangan susah dipikirkan. Hakikat sifat Allah pun kita tidak punya kemampuan untuk mengetahui secara detailnya. Jangankan tentang Allah, diri sendiri saja kita tidak punya sifat kemampuan menyeluruh untuk mengetahuinya. Sakit perut dan minum obat, bingung saja mau obat apa lagi. Mana sakit sebetulnya nih? Bingung sendiri dia. Pada perut dia. Dan minum obat sakit enggak sembuh-sembuh. Dia bingung. Nah, kalau dengan diri saja kamu bingung, enggak mengerti, bagaimana dengan Allah? Enggak akan bisa mengerti. Kalau begitu, yakini saja il hawadits. Allah beda sama makhluk. Kalau beda sama makhluk, beda dalam segala hal. Qiyamu binafsi, Allah berdiri sendiri, enggak bergantung kepada apapun dari makhluk. Huruf makhluk, terdahulu makhluk, terakhir makhluk, suara makhluk, diam makhluk, waktu adalah makhluk, doma, kasrah, sukun, wakaf, semuanya makhluk. Itu sama sekali maha bersih daripada kalamullah. Caranya majhulatul lana, enggak ada kita yang tahu. Sebagaimana kita tidak bisa mengetahui secara detail tentang zat Allah dan semua hakikat-hakikat sifatnya. Wal hurufu innama hiya ibaratun an. Huruf-huruf dia hanya sebagai ungkapan darinya Allah. Jadi huruf-huruf yang kita baca, yang kita uraikan, yang kita tauhid ini, itu hanya sebuah ungkapan saja untuk menyampaikan. Wal ibaratu ghairul mu'abbar'an, sedangkan ungkapan tidaklah yang diungkapkan dengannya. Ungkapan itu bukanlah sesuatu yang diungkapkan untuknya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ibarah, ungkapan, bukanlah sesuatu yang diungkapkan darinya.
Paham? Oke lah kalau itu. Ada kertas? Tulis di ujung kitab antum sedikit api. Tulis api. Nah, coba letakkan tangan situ. Panas enggak? Hah? Panas enggak? Kenapa enggak panas? Itu kan ibarah, ungkapan. Ungkapan itu bukan api yang sebenarnya. Begitu maksudnya itu kalimat tadi itu. Jadi kitab-kitab ini berbicara tentang kalamullah, enggak ada huruf, enggak ada suara, qiyamu binafsi begini-begini, wujud maknanya ini dan ini, qadiran maknanya ini dan ini, iradah maknanya ini dan ini. Ungkapan kitab-kitab yang kita baca itu hanya sebatas ungkapan, hakikatnya kita nggak ada yang tahu. Nah, al-ibaratu ghairu mu'abbar'an. Nah, itu bahasanya ibarat bukanlah yang diungkapkan darinya. Ibarat itu tidak bisa mewakili hakikat yang sesungguhnya. Nah, termasuk bayan tabligh situ tuh. Nah, yang penting hakikat iman, bukan kalimat iman, bukan tulisan iman. Kalian baca kitab itu baru tulisan-tulisan iman, tidak menggerakkan. Huruf baru dapat hakikat iman. Nah, atau huruf kamu tidur, hakikat apa yang dapat? Ya Karim. Walidzalika, dan karena itu ikhtalafat biikhtilafil alsina. Berbeda ia ungkapan dengan berbedanya bahasa. Berbeda ia ungkapan dengan berbedanya bahasa. Walam yakhtalif huwa, dan tidak berbeda dianya yang sesungguhnya. Apakah perbedaan bahasa merubah hakikat? Hah? Tidak. Tempat penggorengan yang pakai telinga tu, apa namanya dan ni pulau? Kuali. Ini apa namanya? Itu apa namanya? Kuali juga. Hah? Entah apa namanya. Kok satu ungkapannya sih? Saya pengennya ada yang bilang tempat saya namanya kuali, tempat saya namanya wajan, tempat saya namanya Pariuk Batalingo. Nah, apa yang beda? Pisau sama, sendok sama. Sendok nasi yang besar tu, nah, apa namanya? Panjang tangkainya, ujungnya tempurung. Nah, pernah lihat? Kayu pakai bilah panjang, tempurung untuk ngambil nasi. Apa nama Dan? Apa nama Ben? Sendok. Sanduk. Apa namanya Rifki? Sapu. Sama. Yusuf apa namanya situ? Sendok. Yang panjang itu juga. Nah. Abu apa nama Bu? Nggak ada tambah antum. Nah, sanduk. Nah, mungkin tempat lain orang kasih nama, orang Minang bilang sanduk, orang Jawa bilang apa centong kah, atau centeng, atau cunting. Perbedaan bahasa itu tidak akan merubah hakikat. Nah, beras katanya, oh enggak ada beras, bare.
Oh, bukan bare, bore. Ada yang bilang bire. Ikhtilafil asina walam yakhtalifu. Apakah dengan sebut bahasa yang berbeda, beda dia? Enggak akan beda. Huruful Quran hadithah. Maka huruf-huruf Al-Quran itu makhluk. Nah, huruf-huruf Al-Quran itu baharu. Baharu itu maksudnya makhluk. Wal mu'abbar anhu biha, yang diungkapkan darinya sesuatu, enggak usah diterjemahkan, mu'abbar an saja. Mu'abbar an dengannya huruf-huruf Al-Quran, dianya adalah makna yang berdiri di zat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah qadim. Bisa dipahami? Jadi huruf Al-Quran, ba, sin, mim, bismi, Allahi, alif, lam, lam, ha, ar-Rahman, alif, ro, alif, lam, ro, ha, mim, nun, ar-Rahim, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Itu hurufnya itu hadithah. Tapi sesuatu yang ditunjukkan oleh Bismillahirrahmanirrahim itu adalah zat yang ada. Sesuatu yang ada di zat Allah itu adalah qadim. Nah, maka membaca Quran, tilawah dan qiraah dan kitabah itu bahru. Tilawah, qiraah, penulisan itu bahru. Wal matlu yang dibaca, wal makru'u yang dibaca, wal maktubu yang ditulis itu qadim. Nah, yang ditulis, yang dibaca itu qadim. Maksudnya apa? Madalan alaihil kitab wal qira'ah wa tilawah, sesuatu yang ditunjukkan di atasnya oleh tulisan, sesuatu yang ditunjukkan oleh qira'ah, sesuatu yang ditunjukkan oleh tilawah itu adalah qadim. Agak rumit sedikit nih pada kitab yang lain. Nah, ayat yang berbunyi wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ayat itu qadim atau hadis? Hah? Qadim atau hadis? Hadis. Nah, hadis. Sesuatu yang ditunjukkan oleh ayat itu, apa itu? Sesuatu yang ditunjukkan oleh ayat itu. Yang ditunjukkan oleh ayat itu adalah Allah berfirman kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Firman Allah kepada malaikat itu adalah qadim. Nah, tapi tulisannya hadis, madlulnya qadim. Demikian seperti zikrillah, zikir Allah. Oke? Zikir Allah, 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 Allah. 6. Kata-kata Allah, Allah, Allah itu ada hurufnya. Apa hurufnya? Kita menyebut Allah, Allah itu ada awalnya, ada akhirnya. Penyebutannya, tulisannya, hurufnya adalah hadis. Apakah karena penyebutan Allah hadis? Apakah karena huruf dan kalimat Allah hadis? Apakah kosakata Allah itu hadis? Allah hadis? Tidak. Yang ditunjukkan oleh kalimat Allah itu adalah zat yang ada, zat yang berhak disembah. Tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Keberadaannya enggak ada awal, adanya enggak ada akhir. Itulah yang ditunjukkan oleh kalimat Allah. Madlulnya itu qadim atau hadis? Qadim. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Malaikat
Ada hurufnya, ada suaranya, ada awal akhirnya. Hadis atau qadim? Hadis. Madlulnya qadim atau hadis? Madlulnya qadim atau hadis? Hadis juga. Yang bilang qadim malaikat. Malaikat itu kan ada tanggal lahirnya, cuma nggak diakte. Kapan tanggal lahirnya? Ketika Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Berarti ada awalnya, berarti bukan qadim. Tapi Allah, kita sebut Allah, kita menyebut Allah, ada awal, ada akhir, ada huruf, ada suara. Penyebutannya, tulisannya itu hadis, tapi madlulnya apa yang ditunjukkan oleh Allah? Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Kata-kata Allah menunjuk kemana? Enggak mengerti menunjuk? Kepala, coba pegang. Nah itu kan tahu tuh. Kepala menunjuk kepada satu organ yang ada di atas badan yang berfungsi untuk berpikir. Hidung. Kenapa hidung untuk mengerti? Nah, kalimat Allah menunjuk ke mana? Zatin wajibul wujud. Zat yang wajib ada, yang keberadaannya enggak ada awal dan tidak ada akhir. Apakah zat itu qadim atau hadis? Qadim. Begitulah Al-Quran. Al-Quran hurufnya hadis, bacaannya hadis, penulisannya hadis, kosakatanya hadis. Baca awal pasti ada akhirnya. Gak bakalan bicara bahasa serentak dalam waktu yang sama. Tapi makna-makna yang ditunjuk oleh Al-Quran itu qadim. Qadim. Ada di kalamullah yang qadim. Naam. Fa inna zikra hadis. Sesungguhnya zikir Allah hadis. Wal mazkur, sedangkan yang diingat dia Rabbul Ibad qadim. Wa huwa Rabbul Izzah, dia adalah Tuhan yang agung. Fafham, pahamilah olehmu. Wa raji' kutubal a'imma, rujuk kembalilah kitab para imam. Ta'lam, pasti kamu tahu. Nah, dari sekian pembahasan sifat ma'ani yang 7, maka yang berat itu adalah ilmu kalam. Disebutlah tauhid dengan ilmu kalam. Nah, cukup sampai di situ. Nanti kita sambung 7 sifat maknawiyah. Ada pertanyaan tentang itu? Kalau nggak jelas tolong tanyakan, jangan sampai sesat nanti. Antum sudah saya jelaskan, lalu antum ambil kesimpulan, ternyata kesimpulan yang antum ambil salah, nanti sesat menyesatkan. Dah? Dan Allah khair, insyaAllah dipahami lagi. Nah, kata beliau raji'il kutubal a'imah, cari lagi kitab-kitab lain, baca. Ta'lam, pasti kamu tahu sesungguhnya apa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.